Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Baik anak-anak aku sekalian, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Maula Faiz Fikri. Kalian bisa panggil Bapak dengan Pak Fikri. Ya, baik. Di kesempatan kali ini, Bapak ingin menjelaskan kepada kalian semua pada bab awal di buku kalian, yaitu kelas 11, mengenai sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka langsung PPT yang kedua ya anak-anakku. Ya, di situ bisa kalian lihat berikut biografi singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa kalian lihat, bisa dibaca juga. Pada tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Jadi baginda Rasul ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan beliau itu lahir dari kedua orang tua, ayahnya bernama Abdullah dan ibundanya bernama Siti Aminah radhiyallahu anha. Teruskan, beliau lahir saat Mekah diserang oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha dengan pasukan gajah. Jadi mungkin kita sering mendengar atau bahkan sering sekali kita melihat atau bahkan mendengar sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Ketika itu ada seorang raja dan pasukan bergajahnya yang menyerang kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, serangan tersebut diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Kalian hafal surat Al-Fil? Nah, baik, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'ashfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Ya, itulah dia. Jadi surat Al-Fil ini adalah surah yang dapat kita lihat di dalam Al-Quran atau dikenal sebagai surat yang menceritakan mengenai Raja Abraha yang kala itu datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum beliau lahir. Jadi ketika beliau dalam keadaan di kandungan, ketika itu ayah beliau yang bernama Sayyidina Abdullah itu wafat. Sehingga masa kecil beliau dihabiskan bersama kakek dari pihak ayah, yaitu kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Dikutip dari buku Ensiklopedia Britannica bahwasanya ibu Nabi Muhammad SAW kembali wafat pada usia beliau yang ke-6 tahun, kemudian disusul dengan kakek beliau ketika beliau berusia 8 tahun. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW masih dalam masa kanak-kanak, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya, ibundanya, dan juga kakek beliau. Makanya
Ada sebuah riwayat yang mengatakan itu adalah hari kesedihan. Hari kesedihan di mana Rasulullah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga kakeknya, sangat beliau sayangi. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang paman yang bernama Abu Thalib, yang saat itu menjadi kepala atau pemimpin Bani Hashim yang baru. Ketika menemani sang paman ke Suriah, seorang ahli agama mengenali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita beralih, sebenarnya Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi ini untuk apa sih? Kita sebenarnya sering bertanya-tanya. Kita lihat di PPT selanjutnya. Lihat, di dalam Al-Quran Allah telah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh hamba-hamba Allah tanpa terkecuali. Mau agamanya apa, mau rasnya apa, mau sukunya apa, Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, sekaligus untuk mengajarkan manusia bagaimana menjadi pribadi yang baik dan memiliki akhlak yang mulia. Itu dia tugasnya. Kemudian dalam ayat Al-Quran pun disebutkan kembali, maka bismillahirrahmanirrahim, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bisa kalian lihat, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak-bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi, dan maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Baik, bisa kita lihat di ayat ini bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi yang Allah utus untuk semesta alam, untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dan terusannya ialah beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah beliau. Ya, ingat kalimatnya wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Nah, bisa dilihat rangkuman materi pada bab yang saat ini sedang kita bahas ialah yang pertama, Rasulullah adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Bisa dibaca oleh kalian di PPT-nya. Yang kedua, Rasulullah adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah contoh terbaik yang patut kita ikuti jejaknya, akhlaknya, dari segi ibadahnya, dari segi perilakunya. Beliau adalah sungguh suri tauladan yang amat sungguh sangat baik. Yang terakhir ialah akhlak dan kepribadiannya sangat mulia, serta beliau adalah kunci keselamatan seluruh manusia di alam semesta. Ya, makanya kenapa Rasulullah disebutkan sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan akhlaknya pun serta kepribadiannya sangat mulia, sehingga para sahabat-sahabat beliau dulu sangat mencontoh dan meniru akhlak, perilaku, kepribadian beliau. Makanya kenapa beliau disebutnya sebagai Rasulullah, nabi yang paling mulia. Subhanallah. Kemudian kita selanjutnya kita membahas mengenai al-fi'lul madhi. Ya, apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Bisa dibaca oleh kita.
pada bab ini kita akan belajar tentang fi'il madi dan fi'il mudhari. Kata kerja untuk masa lampau dan kata kerja untuk sekarang. Ya, bisa dipahami terlebih dahulu. Fi'il madi yang bermakna masa lampau, ya. Sedangkan fi'il mudhari bermakna masa sekarang atau masa depan. Ya, bisa kita lihat contoh berikutnya nih. Nah, lihat ya. Lihat nih yang di sebelah kanan PPT. Ada fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang bermakna lampau atau masa lalu. Perhatikan contoh di bawah ini. Kata yang digarisbawahi adalah contoh dari fi'il madi. Bisa kalian lihat contohnya tuh ada 3 ya. Yang pertama ada qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya. Bisa dilihat yang bermakna qara'a Muhammadun al-Qur'ana artinya adalah Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, Hafizo Zaidun Al-Qur'ana, yang bermakna Zaidun sedang menghafal Al-Qur'an. Ya. Kemudian contoh yang terakhir atau yang ketiga ialah Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zaidun telah pergi menuju masjid. Ya. Jadi kata yang digarisbawahi ini seperti qara'a, hafizo, dan juga zahaba adalah contoh dari fi'il madi. Kemudian bisa kita lihat di sampingnya ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang bermakna untuk sekarang atau sedang dilakukan. Perhatikan contoh di bawah ini. Kata yang digarisbawahi adalah contoh dari fi'il mudhari. Ya, contoh yang pertama itu ialah yaqra'u Zaidun al-kitaba. Yaqra'u Zaidun al-kitaba. Artinya Zaidun sedang membaca kitab. Berarti Zaidun sedang melakukan. Ya, kegiatannya sedang dilakukan, yaitu yaqra'u Zaidun al-kitaba. Contoh yang kedua ialah yaftahu Muhammadun al-baba. Ya. Yang bermakna Muhammad sedang membuka pintu, ya. Lihat tuh, yaftahu Muhammadun al-baba yang bermakna Muhammad sedang melakukan sebuah aktivitas yaitu membuka pintu. Yaqra'u artinya membaca, yaftahu artinya membuka. Contoh yang terakhir ialah ya'buduna al-muslimuna fil masjid. Kaum muslimin sedang beribadah di dalam masjid. Contohnya mana? Contohnya ialah ya'buduna. Ya'buduna itu adalah contoh dari fi'il mudhari, ya. Jadi kata yang digarisbawahi yaqra'u, yaftahu, dan ya'buduna adalah contoh dari fi'il mudhari. Kalian bisa pahami dan bisa dilihat di buku kalian yang sekarang sedang kalian pegang atau kalian punya. Nanti kalian bisa cari contoh dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il madi qara'a, ya, kalau fi'il mudhari yaqra'u, begitupun selanjutnya. Nanti bisa kalian lihat lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang telah Bapak tadi paparkan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa belajar kembali dan memberikan contoh dari apa yang telah Bapak ajarkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada salah-salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.